Lanjut nih guys, di selanjutnya yaitu tadi masih dengan permainan kelereng ya kan. Permainan kelereng itu kan dibagi ya kan. Ada ceweknya satu itu tadi yang Kang Sebyok, sama cewek satu lagi yang dia rekrut ya kan. Terus si cowoknya itu tadi sama si Ali yang teman deketnya itu ya kan. Terus si yang peran utama itu 456 itu malah dengan kakek-kakeknya itu. Padahal sudah kelihatan banget ya kan, dia itu menjauh di saat para semua orang itu sibuk untuk mencari partner. Nah kan disitu kan diminta ya menjadi partner dalam permainan. Dia menjauh, tapi pada akhirnya dia dipilih oleh si 456. Jadi kan tinggal tersatu tuh yang cewek yang nakal itu ya, yang rambutnya agak rewo-rewo itu. Si ini aku lupa namanya ya, pokoknya itu. Nah dia itu menyendiri dan dia pasti mengiranya dia akan mati karena tersingkir ya kan. Ternyata setelah permainan selesai itu dia masih ada, karena dia di situ tidak tidak mati. Dia terbuang. Nah dia terbuang, jadi sisa buangan, jadi dia tidak terpilih gitu ya. Nah di saat itu dia udah kembali nih. Di saat permainan kelereng itu kalian bisa lihat ya, permainan si yang Ali sama si yang siapa nih tadi namanya, si Cha Sang-woo. Dia sampai menipu karena Cha Sang-woo-nya benar-benar beringsik, karena dia memang pengen hidup sendiri dan pengen memenangkan itu. Dia sampai menipu itu. Padahal kalian tahu nggak sih, si Ali itu, aku pun sendiri itu waktu pertama itu melihat Ali itu wow, bagus gitu loh, karakter yang oke lah di sini dikasih ini tuh keren ya kan. Walaupun di situ memang dia masa lalunya banyak lah gitu lah. Dan di situ dia salah satu penguat juga ya kan, yang di permainan tarik tambang itu salah satu yang kuat kan, dia dikasih ke posisi akhir kan ya. Nah tapi aku kira tuh dia tuh kayak sohib banget gitu ya. Dan mereka berdua milih itu karena dikiranya kan habis tenaga itu ya, habis dengan tenaga, permainannya dengan tenaga itu yang si tarik tambang tadi. Terus yang kedua ini disuruh berdua itu dikiranya juga bakalan tenaga juga. Ternyata kan beda, malahan kita akan jadi musuh itu. Jadi yang dipilih itu satu orang itu malah ternyata jadi musuh. Nah dia tidak memikirkan hal seperti itu ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang mau membunuh satu sama lain, tapi mau bagaimana, karena permainannya seperti itu harus membunuh satu sama yang lain gitu. Jadi akhirnya yaudah deh, salah satu itu si Ali itu akhirnya kan mati tertembak. Cuman di saat kematiannya itu dia tidak terlihat secara detail di saat dia tertembak ya kan, satu itu. Dan nggak dilihatin secara detail seperti yang si ceweknya yang lawan Kang Sebyok. Kalau ceweknya kan kita lihat nih ya, yang di door langsung mati. Nah dia tuh nggak dilihatin gitu. Sama dengan kasusnya kakek-kakek itu saat bermain dengan si yang nomor 456, si Song Gi-hun itu juga nggak dilihatin. Jadi kayak set langsung kan ada transisi kan. Jadi Song Gi-hun menghadap ke belakang, terus udah jalan aja, terus door gitu doang sampai udah transisi gitu. Di situ itu juga aku udah tanda tanya juga gitu, karena kok nggak dilihatin gitu loh. Dan aku pun yang Ali tuh nggak rela lah, kok mati gitu loh, jangan mati dong, ini nanti gimana kalau versi 2-nya ada. Nah itu loh. Wow, pokoknya di situ akan menguras emosi ya permainan itu ya. Itu menurut aku sih permainan sangat menguras emosi, karena itu dua partner itu kan dipilih secara kayak teman akrab, tapi ternyata dia di situ harus saling membunuh. Nah seperti itu deh. Oke. Selanjutnya setelah kelereng tiba pada yang terakhir. Sisa hanya berapa ya? 16 orang ya kalau nggak salah. 16 orang itu yang menang ke tahap lompat di atas kaca. Jadi ada jembatan kaca, dia itu nanti lompat, dia mencari mana yang kaca yang tebal yang bisa menopang beban satu orang, dua orang, dan mana yang kaca yang tipis yang hanya tinggal satu kali langkah aja itu langsung hancur gitu.
Nah, di situ kebetulan sekali si nomor 456 dia akhirnya di nomor terakhir. Karena kan di situ ada patung yang ada nomornya 1 sampai 16 itu. Dia beranggapan dia ingin nomor 1 gitu ya. Karena kalau menurut dia tuh kalau keawalan, kalau keakhiran juga nggak baik. Nanti waktu juga kalau awal juga nggak baik karena nggak tahu nih permainan apa ya, paling enak tengah-tengah. Tapi ternyata di tengah-tengah itu udah pada diambil semua gitu loh teman-teman. Jadi dia udah terpaksa, oke lah bingung 16 atau 1, oke akhirnya dia ke nomor 1 memberanikan diri. Ternyata tiba-tiba ada satu pemain yang dia merasa hidupnya itu kayak selalu terbelakang, dia nggak mau memutuskan untuk nomor 1 gitu loh, dia selalu menjadi yang terbelakang. Dan di sini dia mau membuktikan bahwa aku juga bisa gitu loh kalau menjadi nomor 1. Akhirnya dia nomor 1 gitu, dia diselamatkan itu. Dan akhirnya yang nomor 456 itu si Song Gi-hun ke posisi 16, jadi dia paling akhir. Nah kan, paling akhir kan. Nah oke, dari beberapa anak kaca, langkah kaca itu kan 1, 2 itu banyak itu. Udahlah tersisih lah dari nomor 1 sekali langkah, oke 2 langkah hancur. Selanjutnya oke kan kalau hancur kan udah kelihatan kan ya kaca yang tebal, jadi kan bisa menghijab. Nah di giliran pilihan kedua itu yang kita nggak tahu. Tibalah sampai di saat si Jang Doksu itu sama si cewek gila itu tadi, si cewek yang rambutnya itu, Han Minyo itu, tibalah saat bersamaan. Dan di situ kan ada waktunya ya. Jadi kalau nggak lama nggak melangkah dia bakalan mati juga semuanya gitu loh. Akhirnya dia bunuh diri di situ. Gila. Dia bunuh diri bersama dan mengorbankan satu kaca itu. Ternyata langsung mati. Kan bisa juga dibikin versi satu kaca itu bisa ya tertahan gitu ya. Katanya kan kaca itu kan bisa bertahan 2 orang gitu. Bisa, kalau dia bisa tertahan kan dia masih hidup. Tapi itu di situ diceritakan langsung mati. Oke, lanjut selanjutnya dan kebetulan ada satu juga, dia itu satu orang pemain yang bisa melihat kaca. Jadi itu udah ada di pabrik kaca selama beberapa puluh tahun. Dia bisa membedakan. Nah, itu dia terselamatkan di situ nih, teman-teman. Jadi dia terselamatkan di pabrik, orang yang bisa di pabrik kaca itu akhirnya dia bisa 2 kaca sepertinya ya. Terus akhirnya balik lagi nih si brengsek itu, si Cho Sang-ho ini nggak sabar karena ragu-ragu kan ya, yang awalnya itu yang pabrik kaca, yang pinter tahu kaca itu didoronglah dia, akhirnya jatuh. Nah itu deh, akhirnya habislah di titik terakhir itu yang dia didorong akhirnya jatuh. Dan si temennya tadi, si Cha Song-wo itu bisa jalan sampai titik akhir. Dan tinggal beberapa detik lagi ya, akhirnya diikuti oleh si Kang Se-byok itu dan si Song Gi-hun itu. Jadi langsung set itu bertiga. Akhirnya kepada tahap 3 itulah tadi yang tersisa tadi ada si Song Gi-hun, Cho Sang-ho dan Han Minyo itu nih. Jadi teman-teman akhirnya tiga itu ya, dan 3 itu nanti disaring lagi ya menjadi 2, dan itu yang tereliminasi adalah Kang Se-byok itu ya, karena dia sakit kebetulan dan malah digorok sama si itu juga, si temennya itu, si Cha Song-ho itu. Jadi Kang Se-byok itu sakit perut atau bagaimana ya itu, lupa aku. Pokoknya perutnya ketusuk bukan ketusuk, kena kaca itu loh, tahu nggak? Jadi tuh habis selesai permainan kaca itu kan langsung kacanya langsung rusak semua itu loh, langsung pecah semua. Jadi sampai ngenain muka, ngenain semuanya gitu. Jadi dia pendarahan habis-habisan itu, malah akhirnya digorok juga. Dan pada tiba terakhir itu tadi si Song Gi-hun dan Chang Soo-ho yang bermain di permainan cumi-cumi tadi. Jadi situ kalian bisa lihat lah visualnya, dia sampai berantem gitu. Tapi pada akhirnya ini si Song Gi-hun ini koplak, bener-bener koplak. Udah sekian banyak gitu ya, tapi dia memang mungkin merasa bersalah gitu ya. Jadi dia ingin mengakhiri permainan ini.
sampai para pendiri-pendirinya itu kayak merasakan itu ada kan ditonton dengan orang luar yang donasi atau donatur permainan itu ya, yang memberikan hadiah miliaran dolar itu. Ini orang gila apa gimana? Tinggal satu langkah lagi dia menang dan mendapatkan hasil uang sebanyak itunya sendiri, tapi kenapa malah dia ingin berakhir gitu loh. Ibaratnya gitu, aku juga nonton, gila ini udah mengorbankan banyak orang, kenapa dia mau berhenti gitu loh. Terus akhirnya oke deh, dia ingin berhenti bener-bener, tapi si temennya mengorbankan diri, dia menggorok dirinya sendiri guys, dan akhirnya mati. Oke deh, dia mati, akhirnya tinggal satu tadi pemenang Song Gi-hun tadi yang menghasilkan 456 miliar gitu ya, apa bagaimana ya, pokoknya itu kan setiap satu orang kan 100 juta dolar ya, berarti 456 miliar itu dong dolar dong, gila banyak banget kan ya. Tapi yang aku bingung juga, dia itu udah menang ya, kenapa hidupnya nggak berubah jadi gembel gitu loh guys. Kalian tahu kan dia jadi gembel gitu, aduh aku sampai ya ampun, aku nonton itu, ini gimana sih orang menang uangnya nggak dipakai malah pinjem sama tukang banknya itu, gara-gara uangnya nggak pernah dipakai itu dipanggil sama banknya guys. Wah. Oke deh, itu tadi singkat ceritanya kayak gitu, dan fakta-fakta tersembunyi itu udah banyak banget ya tadi yang udah aku ceritain ke kalian ya, dan kalian udah tahu kan pasti yang all il 6 itu yang orang tua itu ternyata yang pembuat itunya, pembuat game. Wah gila. Oke deh, itu dulu dari aku deh guys. Mungkin akan kalau ada fakta-fakta tersembunyi lain atau cerita yang lain aku akan share lagi di sini. Semoga kalian suka dengan rangkuman cerita yang aku tangkap ya. Semoga enjoy, jangan bosan.